Terima kasih telah mampir di channel Andre Aj. Terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini, saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Warga masyarakat yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa percaya jika Nyi Roro Kidul adalah ratu penguasa Laut Selatan. Apakah sosok Nyi Roro Kidul itu ada? Siapa Nyi Roro Kidul itu sebenarnya? Apakah Nyi Roro Kidul itu baik atau jahat? Meski sulit untuk dibuktikan kebenarannya, sosok Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai dewi legendaris Ratu Laut Selatan yang memiliki paras cantik rupawan. Sebab itu, tak heran jika masyarakat di pesisir selatan Pulau Jawa masih banyak yang sangat taat terhadap larangan yang menyangkut Nyi Ratu Kidul itu. Di antaranya dilarang memakai baju berwarna hijau jika berkunjung ke pantai selatan. Siapa yang berani melanggarnya, Nyi Roro Kidul akan marah dan orang itu akan mengalami kesialan. Konon, warna hijau itu adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul, tidak boleh ada yang memakai warna tersebut di sepanjang pantai selatan Jawa. Mengapa Nyi Roro Kidul akan marah jika ada orang yang memakai baju berwarna hijau saat berkunjung ke pesisir pantai selatan Pulau Jawa? Jika ada yang nekat memakai baju berwarna hijau lalu menjadi korban, alamat ia akan menjadi budak dan bala tentara Nyi Roro Kidul di keratonnya di dasar samudera. Terlepas dari cerita dan mitos sosok Nyi Roro Kidul yang hingga kini masih berkembang di masyarakat pesisir selatan Jawa, Ustadz Syafiq Riza Basalamah saat berkunjung ke Pantai Papuma Jember, ia membahas mengenai Nyi Roro Kidul. Pantai Papuma Jember sendiri dikenal dengan nama Watu Ulo yang merupakan salah satu wilayah pantai selatan yang berada di Pulau Jawa. Watu Ulo kerap disebut sebagai gerbang menuju keraton Nyi Roro Kidul. Ada satu mitos bahwasanya di pantai selatan ini, Watu Ulo, Papuma ada penunggunya yang sering disebut Nyai Roro Kidul atau Nyai Blorong atau apapun, kata Ustadz Syafiq Riza di kanal YouTube Muslim Clips dalam video berjudul Nyai Roro Kidul Tentara Iblis, yang diunggah tanggal 20 September tahun 2022. Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga menyinggung mengenai kebiasaan orang-orang jahiliyah yang jika berkunjung ke satu tempat, maka mereka berlindung kepada penunggu yang ada di tempat itu. Hingga saat ini, kata Ustadz Syafiq Riza Basalamah, masih ada sebagian orang Islam yang suka memotong kerbau atau sapi, kemudian kepalanya dihadiahkan ke lautan untuk meminta perlindungan atau mencari keselamatan dengan. Padahal, jelas Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Allah SWT itu adalah yang maha memberi keselamatan. Ia merasa heran masih ada orang yang memohon kepada selain Allah SWT. Orang-orang yang memohon selain kepada Allah, itu suatu bentuk kesyirikan. Mintalah kepada Allah SWT, tegas Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Menurut Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong itu kalaupun ada mereka adalah jin yang berusaha untuk menakut-nakuti manusia. Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengingatkan, jika singgah ke suatu tempat dan merasa takut karena mungkin di situ ada penunggunya, ada jin yang sudah bertahun-tahun tinggal di tempat itu, maka caranya adalah memohon perlindungan pada Allah SWT sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Katakan auzu bi kalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan-kejahatan ciptaannya, jelas Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Bagi masyarakat yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa sudah tidak asing lagi dengan mitos penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Meski sulit untuk dibuktikan kebenarannya, namun sosok Nyi Roro Kidul dipercaya keberadaannya. Tak heran jika hingga kini, masyarakat di pesisir selatan Pulau Jawa sangat taat terhadap larangan yang menyangkut Nyi Ratu Kidul itu. Di antaranya jika berkunjung ke pantai selatan dilarang memakai baju berwarna hijau. Jika ada yang berani melanggarnya, masyarakat percaya Nyi Roro Kidul akan marah. Oleh sebab itu, kata Ustadz Syafiq Riza Basalamah, jika merasa takut saat mendatangi satu tempat yang ada penunggunya seperti pantai selatan, jangan akhirnya kita yang berlindung kepada mereka. Tapi berlindunglah kepada Allah dari mereka, kata Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Tidak ada yang tahu memang, kenapa Nyi Roro Kidul akan marah jika ada orang yang memakai baju berwarna hijau saat berkunjung ke pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Yang jelas, larangan ini masih ditaati hingga sekarang. Dalam salah satu ceramahnya, Ustadz Syafiq Riza Basalamah pernah membahas mengenai sosok dan mitos Nyi Roro Kidul penguasa laut pantai selatan Pulau Jawa ini, saat dirinya berkunjung ke Pantai Papuma Jember.
Pantai Papuma Jember yang juga dikenal dengan nama Watu Ulo yang merupakan salah satu wilayah pantai selatan yang berada di Pulau Jawa. Watu Ulo kerap disebut sebagai gerbang menuju Keraton Nyi Roro Kidul. Dikenal Watu Ulo atau Papuma di Jember. Ada satu mitos bahwasanya di pantai selatan ini ada penunggunya yang sering disebut Nyai Roro Kidul atau Nyai Blorong, kata Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dikutip Des Jabarkom dari portal Jemberkom berdasarkan video dari kanal YouTube Muslim Clips. Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022, Ustadz Syafiq Riza Basalamah membahas mengenai kebiasaan sebagian orang Islam yang suka meminta perlindungan atau mencari keselamatan dengan memotong kerbau atau sapi, kemudian kepalanya dipersembahkan ke lautan. Padahal, Allah yang Maha memberi keselamatan, kok masih ada orang yang memohon kepada selain Allah, kata Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Menurut Ustadz Syafiq Riza Basalamah, kalaupun ada itu yang namanya Nyai Roro Kidul, Nyai Blorong, mereka adalah jin. Jin-jin ini akan berusaha untuk menakut-nakuti dan membuat manusia merasa takut. Orang-orang yang memohon selain kepada Allah, itu suatu bentuk kesyirikan. Mintalah kepada Allah, tegas Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengingatkan, jika singgah ke suatu tempat dan merasa takut, maka caranya adalah memohon perlindungan pada Allah sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Katakan auzu bi kalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan-kejahatan ciptaannya, jelas Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Oleh sebab itu, kata Ustadz Syafiq Riza Basalamah, jika merasa takut saat mendatangi pantai selatan atau tempat lain, maka mohonlah perlindungan dengan membaca doa tersebut. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya.